Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali mengadakan ibadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita menyanyikan pujian hari Minggu, hari yang mulia. Kami bersyukur oleh karena Tuhan terus menyertai kami dalam kehidupan kami. Pada pagi ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah hari Minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, terangi hati dan pikiran kami, persiapkan kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 22 sampai ayat 32. Firman Tuhan demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Firman Tuhan. Kami adalah saksinya. Kami mau saksinya.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apakah kita ragu tentang kebangkitan Kristus? Saya yakin bahwa tidak ada lagi di antara kita yang ragu akan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Justru yang harus kita kerjakan sekarang adalah semangat yang besar dan kuat untuk bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Sama halnya yang diperbuat oleh Rasul Petrus pasca kebangkitan Kristus. Petrus begitu bersemangat bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit. Kisah Para Rasul 2 ayat 22-36 adalah khotbah Petrus yang merupakan kesaksian perdana para murid mengenai Yesus. Petrus adalah orang Yahudi yang juga pernah menyangkal Yesus. Namun kini ia telah berubah menjadi orang yang sangat militan, karena Yesus yang sebelumnya ia sangkali telah nyata bangkit dari kematian. Ia telah sepenuhnya menerima Yesus sebagai Mesias, bahkan dengan terus terang mengungkapkan Yesus adalah anak Daud yang telah dinubuatkan oleh para nabi dan telah dijanjikan dari Allah. Itu jelas di dalam ayat 29 sampai ayat 30. Petrus dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah saksi kebangkitan Kristus itu. Ayat 30. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, ada 2 poin yang dapat menjadi perenungan bagi kita dari perikop ini. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus. Petrus berani bersaksi tentang Yesus oleh karena pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Jika sebelumnya mereka mendampingi sang guru dalam sejumlah pelayanan, maka sekarang mereka akan pergi bersaksi tentang Yesus tanpa Yesus. Modal mereka untuk pergi bersaksi adalah Roh Kudus yang telah memberi kekuatan kepada mereka ketika menghadapi rintangan saat sedang bersaksi. Peranan Roh Kudus pula sehingga orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus menyesali perbuatannya terhadap Yesus, sehingga mereka langsung berkata, apakah yang harus kami berbuat? Jawaban Petrus kepada orang-orang banyak ketika itu dia berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang sudah yakin akan kebangkitan Kristus. Lalu apa yang harus kita perbuat sekarang? Yang harus kita perbuat adalah bersaksi tentang Kristus yang bangkit itu. Apakah kita takut bersaksi? Apakah kita ragu? Halaulah ketakutan, halaulah keraguan itu, karena ada satu kuasa yang kita andalkan, yaitu kuasa Roh Kudus. Dengan tuntunan Roh Kudus maka kita dimampukan untuk berbicara tentang ajaran Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus maka kita dimampukan untuk menyampaikan yang benar dan yang salah. Dengan kekuatan Roh Kudus maka kita dimampukan untuk percaya diri, bersaksi tentang Kristus yang telah bangkit.
Poin yang kedua adalah, apakah yang harus kami perbuat? Pertobatan untuk menjadi anak Tuhan yang setia hanya bisa terjadi jika seseorang membuka hati lalu mengosongkan hidupnya dalam sebuah kerendahan hati dan memberi kesempatan bagi Roh Kudus untuk masuk dan berkarya dalam kehidupannya. Dengan pertolongan Roh Kudus maka kita dimampukan untuk merendahkan hati, membuka hati seperti orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus ketika itu. Orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus ketika itu kemungkinan adalah orang-orang yang ada andilnya di dalam penyaliban Yesus. Bisa saja orang-orang yang mendengarkan Petrus ketika itu adalah bagian daripada orang-orang yang berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Tetapi pada akhirnya orang-orang itu berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dengan perkataan ini adalah ungkapan penyesalan. Saudara-saudara, mari kita renungkan perjalanan hidup kita sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19. Apakah kita pernah merasa bahwa kita punya andil dalam penyaliban Yesus? Kita tidak ada di sana pada peristiwa penyaliban ini. Kita bukan bagian daripada orang-orang yang berteriak salibkan dia. Tetapi kini dan di sini kita adalah orang-orang itu. Karena mungkin saja pengkhianatan kita terhadap dia, mungkin saja penolakan kita terhadap ajarannya. Ketika kita memberontak, ketika kita menolak ajaran Yesus, maka kita adalah orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban itu. Bahkan ketika kita ragu, ketika kita takut untuk bersaksi tentang Yesus, maka kita belum menjadi orang yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang harus kita perbuat sekarang adalah beritakanlah kabar kesukaan tentang Yesus. Walaupun bersaksi tentang Yesus Kristus itu berat, rumit. Karena apa? Kita akan dihina, kita akan dicela, bahkan kita akan ditolak. Namun percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita diberi keberanian seperti Petrus dan rasul-rasul yang lain. Marilah saudara-saudara, kita juga berkata pada hari ini, pada saat ini, bahwa kami adalah saksi. Kami adalah saksinya. Kita menunjuk diri kita bahwa saya adalah saksinya. Maka dunia ini akan melihat kesaksian dari diri kita. Bukankah Alkitab sendiri sudah menyaksikannya bagi kita? Dan tugas kita adalah terus bersaksi bagi dunia bahwa Yesus Sang Juru Selamat kita telah bangkit mengalahkan maut atau kematian. Dialah Tuhan kita yang dahsyat, kekuasaannya tidak tertandingi. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian, ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang
Kasih-Mu ya Tuhan, atas kasih dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Pada hari Minggu ini, kami boleh beribadah walaupun kami melaksanakannya di rumah masing-masing. Tetapi kami tetap rindu akan firman-Mu. Kami tetap rindu untuk menaikkan pujian kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kuatkan iman percaya kami, kuatkan tubuh jasmani kami agar tetap sehat. Terkhusus di dalam pergumulan yang berat bagi kami pada saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami sungguh bergumul dan kami sungguh tertekan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, menguatkan iman percaya kami, agar kami tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memegang tangan kami di tengah-tengah badai yang sedang menyerang kami. Kami pun percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menenangkan badai ini. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dan terindah. Kami senantiasa bersabar dan tenang menantikan waktu Tuhan, karena kami percaya Tuhan kami adalah dahsyat. Berkatilah setiap warga jemaat Tuhan di Jemaat Karambe yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada hari ini. Semoga setiap warga jemaat-Mu beroleh kesehatan yang baik, tetap kuat di dalam iman percaya, dan tetap beroleh hikmat dari Tuhan, ditambahkan dari hari ke hari. Karuniakan juga ketenangan dan kesabaran di tengah-tengah situasi yang berat pada saat ini. Ajarlah kami untuk selalu tenang dan bersabar Tuhan. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami siang dan malam. Bagi keluarga-keluarga yang mungkin sedang berkekurangan, sapa mereka Bapa, gerakkan hati orang-orang yang berkecukupan untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Anak cucu kami yang masih kecil, tolong Engkau jaga, Engkau peliharakan, agar mereka bertumbuh dalam kasih Kristus dan mereka tetap sehat. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, semoga mereka tetap bersabar di dalam pembelajaran yang dilakukan jarak jauh pada saat ini. Ya Tuhan, kami doakan warga jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, beri mereka jalan keluar. Yang sedang berduka cita, ya Roh Kudus hiburkanlah mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang ada di perantauan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Jaga dan lindungi mereka siang dan malam. Demikian juga yang ada di kampung halaman kami masing-masing. Kiranya Tuhan melindungi siang dan malam. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Pemerintah sedang bahu-membahu, sedang berpikir untuk melawan COVID-19. Berbagai macam cara telah ditempuh oleh pemerintah. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di dalamnya, agar upaya dari pemerintah akan terus membuahkan hasil. Tolonglah kami rakyat Indonesia untuk juga mendukung himbauan bahkan peraturan dari pemerintah. Para medis, para dokter ya Tuhan, relawan, tetaplah Engkau memberi kekuatan untuk terus maju, memberi pelayanan kepada pasien-pasien COVID. Semoga mereka tidak terpapar ya Tuhan, karena Tuhan adalah perisai dan Tuhan menjaga keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga, sembuhkanlah para pasien COVID. Kami mohon dari hari ke hari ada berita sukacita kesembuhan. Kiranya semakin sedikit orang yang terpapar oleh COVID-19 di negara kami. Bahkan kami berdoa untuk daerah kami, Toraja Utara dan Toraja. Semoga COVID-19 tidak akan menyerang kami, melainkan Tuhan yang berperkara dalam semuanya ini. Ya Bapa di sorga, berkatilah setiap hamba-hamba-Mu yang telah mendengarkan firman pada hari ini. Semoga selalu merasakan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berseru kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah ibadah hari Minggu. Selamat hari Minggu dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.